bukan karena saya sangat pintar, tapi karena saya tetap mempertanyakan sesuatu lebih lama. Einstein tidak menghasilkan semua penemuannya dengan secara kebetulan. Karyanya adalah hasil penelitian dan eksperimen selama puluhan tahun. Setiap kali kita menyerah terlalu dini, kita menyerah pada kesempatan untuk menang. Cukup sering, orang yang paling sukses bukanlah yang paling pintar atau paling berbakat, tetapi orang yang paling gigih dan ingin tahu. Jika kita tertarik dan terbuka untuk berkembang, kita akan menemukan peluang luar biasa dan juga kemungkinan besar akan menemukan jawaban atas pertanyaan kita. Namun, jika kita berpikir bahwa kita lebih pintar dari orang lain, kita mungkin tidak hanya sendirian dan kesepian tetapi juga akan kekurangan variasi dan kehilangan kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup. Kapanpun kita merasa ingin menyerah pada sebuah pekerjaan atau mimpi, luangkan beberapa menit dan tanyakan pada diri sendiri mengapa kita memulainya. Jika ada sesuatu yang penting, kita akan menemukan cara untuk kembali berjuang dan membuatnya berhasil. Dan jika kita menyerah terlalu mudah, kemungkinan besar hal itu tidak terlalu penting. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, kita harus terus bergerak. Kutipan Einstein ini ditemukan dalam sebuah surat yang dia kirimkan kepada putranya pada tahun 1930. Cukup sering, kita berhenti bergerak maju begitu menghadapi kesulitan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa justru itu adalah saat-saat yang kita butuhkan untuk bergerak dan terus berjalan, bahkan jika kenyataan itu semakin menyebalkan. Apapun situasi yang kita hadapi, selalu tetap bergerak. Hal-hal hebat tidak pernah datang dari zona nyaman dan pasti tidak datang jika kita malas. Menjadi ingin tahu dan terus bergerak akan membantu kita menjaga keseimbangan dan memperkaya hidup kita dalam banyak cara. Seperti yang pernah dikatakan Oprah, ketika Anda mendapatkan pilihan untuk duduk atau menari, saya harap Anda menari. Kamu tidak harus tahu segalanya. Kamu hanya harus tahu di mana menemukannya. Semua yang kita inginkan dalam hidup ada di sisi lain. Konsistensi dan perjuangan selalu akan membuahkan hasil, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Namun, sistem pendidikan masih saja memaksa siswa untuk menghafal informasi untuk ujian. Itu tidak hanya tidak efektif, tetapi juga tidak berharga karena informasi itu sendiri tidak lagi berharga. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan informasi itu dan apakah kita dapat mengingatnya kembali saat dibutuhkan. Jangan pernah menyia-nyiakan kekuatan otak Anda untuk mengingat informasi yang dapat Anda simpan dengan mudah di tempat lain dan dapat Anda temukan kembali hanya dalam beberapa detik. Setiap hari, kita memiliki ribuan keputusan kecil untuk dibuat. Dengan begitu, tingkat energi kita terkuras untuk keputusan-keputusan kecil. Dengan begitu, untuk menjadi produktif menjadi lebih sulit. Menghafal banyak pengetahuan malah hanya akan membuatnya semakin buruk. Yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan sistem manajemen informasi digital. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas. Imajinasi mengelilingi dunia. Setiap kali kita merasa terjebak dalam hidup, kemungkinan besar kita terlalu memperumit situasi. Intuisi dan imajinasi kita seringkali dapat membawa kita ke tempat-tempat yang indah. Sementara, pengetahuan dan logika mungkin membuat kita merasa terjebak begitu kita menghadapi kesulitan. Hidup bisa jauh lebih mudah jika kita mendengarkan suara hati kita dan membiarkannya membimbing kita melalui masa-masa yang menantang. Orang pintar memecahkan masalah. Orang bijak menghindarinya. Kebanyakan orang merasa kewalahan begitu mereka menghadapi tantangan. Begitu kita menemukan kesalahan,
kita mulai mencari solusi. Padahal, yang harus kita lakukan adalah mencari akarnya, penyebab masalahnya, dan mengantisipasi atau menghindarinya sama sekali, bukan hanya menyelesaikannya. Jika kita terbuka untuk berubah, kita akan dapat menghilangkan begitu banyak perjuangan sehari-hari kita hanya dengan mengubah cara kita berpikir dan menjalani hidup dengan baik. Setiap kali kita merasa terjebak dalam hidup dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya, carilah sedikit rasa tidak aman dan masalah yang nantinya akan kita hadapi. Kemudian cari tahu bagaimana cara menghindarinya dengan berbagai alternatif antisipasi. Jika A. Sukses dalam hidup, maka A sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Usaha adalah X, Y adalah bermain, dan Z tutup mulut. Meskipun Einstein memiliki etos kerja yang hebat dan berkontribusi pada masyarakat dan sains modern dalam banyak hal, dia tidak lupa untuk bersenang-senang dan bersantai. Jika Anda ingin diingat dan dihormati, pastikan untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dan apapun yang Anda lakukan, jangan lupa untuk menemukan keseimbangan antara bekerja dan bermain. Kombinasi keduanya akan menghasilkan kepuasan yang tepat. Orang yang bahagia terlalu puas dengan masa kini, sehingga tidak terlalu memikirkan masa depan. Meskipun hal buruk akan selalu terjadi, terserah kita untuk memilih apakah kita fokus pada yang baik atau buruk. Sebagian besar waktu, hidup bukanlah makanan enak siap saji yang tinggal dinikmati, tetapi akan lebih mudah menyikapinya jika kita menerima bahwa kita sendirilah pencipta keadaan kita saat ini. Kita tidak perlu ceria sepanjang waktu, tetapi sesulit apapun, kita selalu dapat memilih untuk fokus pada hikmah dan sisi baik kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share.